Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Astriani SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA ITA Sokwa, Kabupaten Berau. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3, dan hari ini saya akan ditemani oleh Ustazah Muhajirah SPDI. Beliau adalah guru bahasa Arab di SMA ITA Sokwa yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan memasuki kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum, Ustazah Muhajirah. Waalaikumsalam, salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Oke. Jadi terima kasih Ustazah, kita hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan bersama, besok hari Ustazah akan melakukan pembelajaran dan sekaligus akan saya lakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya Ustazah. Oke, jadi untuk kegiatan kita hari ini kita akan ngobrol seputar apa yang akan Ustazah lakukan di dalam kelas besok gitu. Mudah-mudahan dari obrolan kita nanti Ustazah bisa lebih siap lagi untuk mengajar, kemudian rencana-rencana apa, hal-hal menarik apa yang akan Ustazah coba lakukan di dalam kelas, kita akan obrolin ya. Baik, yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan untuk pembelajaran besok dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 12 ya Ustazah? Iya, Oke. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ustazah? Jadi besok itu anak-anak akan belajar tentang gramatikal. Gramatikal itu kalau dalam bahasa Arab disebut tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Indonesia kan tata bahasa Ustazah. Gramatikal apa lagi? Grammar gitu ya? Ya, grammar. Kalau bahasa Arabnya astagfirullah. Nah, terus itu tentang naat. Naat itu adalah kata sifat, manut itu kata yang mengikuti kata sifat tersebut. Oke. Nah, seperti murid ini rajin. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kan manut itu harus mengikuti sifat-sifat dari naat. Contoh harokatnya, jumlahnya, dan ini yang harus anak-anak pahami. Oke, jadi Seperti siswa memahami tentang tata bahasa ya dalam bahasa Arab itu ya Ustazah. Oke, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran besok Ustazah. Nah, yang pertama itu pada umumnya siswa harus mengerti apa itu naat dan manut. Terus yang ke indikator-indikatornya itu siswa diharapkan mengerti syarat-syarat membuat kalimat naat dan manut. Jadi itu tadi syaratnya, harakatnya harus sama, jenisnya harus sama, muannas muzakarnya. Jadi kalau naatnya muzakar, manutnya juga harus muzakar. Kalau naatnya bilangannya mufrad atau satu, manutnya juga harus satu. Kayaknya kan seru sekali nih ya, karena bahasa Arab adalah tantangan tersendiri ya. Kalau bahasa Indonesia adalah bahasa ibu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang itu sudah familiar kita dengarkan. Bahasa Arab sebenarnya lebih keren lagi, dia adalah bahasa Al-Quran yang semestinya kita menguasai, apalagi di sekolah Islam. Namun mungkin masih terasa cukup asing gitu ya bagi siswa-siswi kita. Baik Ustazah, berikutnya untuk area pengembangan yang hendak Ustazah capai apa ya? Nah, pengembangan ini jadi anak-anak bisa, insya Allah bisa, diharapkan bisa menambah mufradat lagi, Ustazah. Kosakata ya. Mufradat itu artinya kosakata. Jadi kalau di kelas itu kalau anak bilang mufradat, anak-anak sudah tahu, anak nggak perlu menerjemahkan lagi kosakata seperti itu. Jadi sudah umum maksudnya. Jadi anak-anak bisa nambah mufradat lagi. Jadi bisa menerjemahkan, lebih bisa menerjemahkan, oh ini nanti diterjemahkan seperti ini. Karena dia sudah tahu ini naat dan ini man'ut. Seperti itu. Baik, jadi harapan besar kita anak-anak bisa aktif dalam bercakap bahasa Arab ya, dengan mufradat yang lebih kaya. Oke, baik, selanjutnya yang ingin saya gali lebih dalam lagi adalah strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini. Nah, ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke KSE itu kan Ustazah. Jadi yang pertama kita fokus dulu, kita latih fokus anak-anak. Kita ambil metode stop itu. Habis itu setelah mereka sudah fokus,
buat kita mulai pembelajaran. Nah, Ana menjelaskan tentang pengertian naat dan manut. Selanjutnya siswa akan berbagi kelompok setelah Ana menjelaskan. Membagi kelompok, tapi sebelum membagi kelompok itu kita ada ice breaking dulu sebentar. Jadi ice breaking itu kita dari KSD juga ya. Iya, kita gali fokuskan lagi anak-anak untuk, karena tadi agak boring mungkin mendengarkan penjelasan, jadi kita ice breaking dulu, ya fokuskan kembali. Jadi ice breakingnya itu insya Allah ada jenis ice breaking tangga, tangan. Gitu. Ya, jadi praktek ya. Ya. Gini ya. Enggak. Jadi tangan, tangga, tangkap. Gitu. Gitu. Oke, dan semakin cepat ini gitu ya. Ya, setelah itu baru membagi kelompok sekitar 4 atau 5. Biasanya kalau di 12 akhwat itu ada 6 kelompok. Kemarin yang menerjemahkan itu 12, ada 6 kelompok. Seperti itu saja. Habis itu mereka setelah mereka beri kelompok, mereka akan mencari contoh dari naat itu. Yang mereka akan membahas, mereka akan buka buku, mereka cari contoh, oh ini adalah naat dan ini adalah manut. Seperti itu, dan mereka menyatukan antara naat dan manutnya menjadi satu kalimat. Sekarang begini, apakah Ustazah akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk kegiatan pembelajaran besok? Insya Allah. Jadi kalau kita ketahui kan diferensiasi itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Gitu. Konten berarti sumber belajarnya tidak hanya buku ya, Ustazah ya. Jadi rencana mau pakai apa saja sumber belajarnya? Rencana mau pakai laptop itu. Di situ kita pakai LCD, kita akan menampilkan beberapa percakapan tentang naat itu sama latihan-latihannya seperti itu. Kemudian kalau diferensiasi proses kan mereka boleh ya, mau ada yang suka gaya belajarnya A, mereka memang A, gaya belajarnya B, memang B. Kalau produk mempresentasikannya yang kita serahkan pada siswa. Ada siswa yang lebih suka menyampaikan secara lisan, ada yang menggunakan PowerPoint atau gambar dan sebagainya gitu ya, Saudara. Mungkin itu saja yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besok yang direncanakan berjalan dengan lancar, Ustazah. Dan kita terus berusaha untuk selain mengajar, kemudian kita melakukan refleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Apa yang area-area mana yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Mungkin itu saja, Ustazah, untuk percakapan observasi kita. Semoga sukses ya. Amin. Kita akhiri ya. Mohon maaf jika ada yang baru berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naat dan manut itu ada di halaman itu ada di halaman 11. Tapi sebelum kita mulai, kita harap tidak ada kegiatan dulu. Jadi semua gerakan, semua kolam-kolamnya disimpan di atas meja, kitabnya ditutup. Kita mempersiapkan diri sebelum belajar. Coba tarik nafas. Sekarang sudah siap belajar. Teman-teman, Ustazah ada video biar kalian bisa caranya beliau menjelaskan lebih bagus menurut Ustazah. Coba kalau kalian melihat videonya. Kata sifat, jadi kata yang berarti sifat atau untuk menjelaskan sifat sesuatu atau seseorang. Jadi kalau di bahasa Arab biasanya juga dikenal dengan istilah nah. Contohnya kayak kata
kemudian banyak sedikit, banyak itu kasih sedikit kali. Kemudian kata bagus, jelek. Bagus itu jamil, jelek itu qabih. Kemudian kata jauh, dekat, jauh itu ba'id, dekat itu qarib. Jangan sampai salah sifat. Dan cowok punya sifat cewek atau cewek punya sifat cowok. Awas ya. Yang termasuk kaidahnya juga ya, kalau kata sebelum kepada alif lamnya ya, maka sifatnya juga harus dikasih alif lam juga. Jadi kalau begitu antara kata sifat dengan yang diberi sifat. Maktun artinya kata sifat. Dari sifatnya ini kan ya. Oke. Ini kata sifat. Nah, di samping naat itu yang atas yang baitu syakotun itu yang namanya manun. Di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya karena kalian sudah paham, Ustazah mau bagi kelompok nih. Ustazah mau bagi kelompok beberapa. Terus kalian cari kalimat dari beberapa kosakata yang sudah kita hafal. Kalian buat kalimat naat dan manut. Woi, pindah ke sini. Tapi ke sini berarti. Bukan. Terus Rani, Sarah, Agista, Julista. Oke, kalian berempat. Tapi sisa ada siapa? Harusnya ada Rahma. Buta kalian. Iya. Satu suara boleh? Boleh. Oke. Siap? Siap. Pegang rata-rata jangan dipegang. Dilihatkan juga jangan sembunyi, Pak. Tangan. 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 Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Buat apa tadi? Kalimat. Kalian diskusikan kalimat mana yang bagus kalian buat dari mufradat yang mana. Terus ingat kata sifatnya harus ada dan harus sejenis dengan manutnya. Habis itu nanti kalian presentasikan ke depan, terserah model presentasinya seperti apa, sesuka-suka kalian. Oke? Bisa dipahami maksud Ustazah? Oke, Tafadhol dimulai. Yang lainnya tolong diperhatikan temannya ya menjelaskan. Jadi kelompok yang lain juga boleh ajukan pertanyaan ketika kalian melihat ada sesuatu yang ganjil dari kalimat mereka. Jadi aku menulis di papan tulis yang bersih. Naatnya muannas. Jadi apa ya? Muhammad Masud. Menurutnya juga muannas saudara. Ini kan ini sama saudara. Ini beda. Oke. Ada yang ditanggapi teman-teman dari 2 sampai yang di atas? Gimana mananya? Itu kalau waktu di soji Oh ini. Oh iya. Harusnya pakai huruf
Ya. Ada lagi yang ditanggapi? Ada yang tidak? Dari contohnya. Jadi kalau dia sudah beralif lam berarti tidak usah bertanwin. Kalau dia bertanwin berarti tidak boleh beralif lam. Kenapa dia beralif lam? Karena ada huruf jar sebelumnya. Jadi setiap setelah huruf jar ini, setelah huruf jar harusnya beralif lam, tapi nggak perlu bertanwin. Oke, bisa dipahami? Untuk yang satu aja dulu ya, tulisan batin, next. Yang lain Ustazah sudah bagikan tadi? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, minta tolong Ustazah tulis. Kalian tuliskan di dalam situ. Yang pertama, tuliskan 3 hal baru yang kalian dapat hari ini. Yang kedua, tuliskan 2 hal yang kalian sulit untuk dipahami dari pelajaran ini. Yang ketiga, tuliskan 1 hal yang kalian ingin pelajari selanjutnya. Yang satu boleh. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang kalian dapat hari ini yang baru. Ketiga, apa yang kalian ingin pelajari selanjutnya. Kalau bapak tulis, ya, tempel di papan tulis ya. Papan tulis ya. Sudah semua kan? Sudah. Oke. Hal baru, 3 hal baru yang didapatkan: membuat kalimat yang ada kata sifatnya, dapat antonimnya bahasa Arab, tentang tata bahasa yang sulit dipahami, menggabungkan kata, mencari kata sifat. Yang mau dipelajari selanjutnya, menyambungkan kata. Insya Allah kita akan pelajari next ya, cara menggabungkan kata yang satu ke kata yang lain. Ini ada lagi yang mau dipelajari selanjutnya adalah domir kosakata lebih lanjut, kosakata baru dan percakapan. Oke. Domir kosakata apa saja yang dipakai di bahasa Arab dan cara menempatkan kata dalam bahasa Arab. Oke, teman-teman, jazakumullah khairan. Insya Allah ini bisa akan mampu, dan pelan-pelan kita akan pelajari di kelas. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi untuk mata pelajaran bahasa Arab ya, Ustazah Muhadirah, dan alhamdulillah bersama kita dalam kegiatan pasca observasi ada pengajar praktik calon guru penggerak kelompok saya, Pak Siswadi. Terima kasih Pak Sis sudah hadir. Beberapa hal yang akan kita sampaikan pada kegiatan pasca observasi ini, Ustazah, adalah yang pertama kita akan melakukan refleksi, kemudian terkait dengan
catatan-catatan dan lain sebagainya, kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan Ustazah kembangkan selanjutnya, kira-kira seperti itu. Baik, Ustazah Muhajirah, alhamdulillah tadi sudah melakukan observasi ya, sudah mengajar dengan sangat baik, sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian kira-kira refleksi dari apa yang sudah dilaksanakan, apakah ada kendala menurut Ustazah, kemudian area-area pengembangan yang kemarin kita diskusikan pada saat praobservasi, apakah sudah Ustazah rasa maksimal atau ada yang perlu ditingkatkan? Jadi ada beberapa, kalau secara umum sih mereka udah paham ya, tapi kalau ada beberapa siswa itu yang memang tingkat untuk menangkap pelajaran itu agak di bawah. Jadi mereka itu agak kurang dalam penghafalan kosakata, mufradat. Jadi karena dasarnya yang kurang, makanya dia belum bisa untuk merapai kalimat naat dan man'ut itu secara maksimal. Nah, tapi karena dikelompokkan dengan temannya yang lebih bisa, ya, lebih bisa, dia bisa mengerjakan beberapa asesmen yang di tengah-tengah itu. Jadi dia bisa mengerjakan soal-soal, tapi itu pun dia belum bisa mandiri. Dia masih dibantu oleh temannya dalam hal mufradatnya. Baik, berarti masih memang kalau kita melihat ada beberapa siswa yang daya serapnya berbeda-beda ya, dan juga kecenderungan terhadap mata pelajaran juga berbeda-beda gitu ya Ustazah. Baik, jadi bagaimana memaksimalkan, tadi Ustazah sudah berusaha dengan mengheterogenkan kelompok ya Ustazah, antara siswa yang daya serapnya kurang dan yang lebih baik. Kemudian kedepannya dengan kondisi yang serupa, apakah ada hal lain yang ingin Ustazah berikan dalam bentuk inovasi apa untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan kegiatan mufradat dan sebagainya tadi? Jadi untuk beberapa anak ini kedepannya insya Allah akan ada pendampingan sendiri untuk mufradatnya. Jadi insya Allah anak akan berikan notebook. Jadi kalau kami dulu di pondok kan ada yang namanya notebook, yang isinya semua mufradat dasar. Jadi rencana anak itu anak kasih notebook itu dan beberapa kosakata di dalamnya, dan mereka akan menyetorkan ke anak atau bisa juga ke temannya setoran mufradat itu. Per hari mungkin bisa 5, bisa 10. Jadi tergantung apa sebisanya dia, karena dia juga tidak terlalu tertarik dengan bahasa Arab mungkin. Seperti itu, jadi kita nggak bisa memaksakan juga seperti itu. Tapi itu sebuah inovasi yang cukup bagus Ustazah, karena kunci bahasa yang saya pahami juga salah satunya adalah pembiasaan ya. Nah, mungkin agak simpel tadi dengan adanya block note atau buku kecil yang itu kalau lupa buka lagi dong gitu itu buku saku, jadi di mana-mana bisa dibawa. Nanti kalau sudah terbiasa terucapkan, lama-kelamaan dia akan tanpa sadar menguasai seperti itu ya. Masya Allah. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya ketika Ustazah sudah mencoba membuat inovasi itu tadi, ketika Ustazah melihat apa nih Ustazah anggap sebagai sudah berhasil kegiatan jadi kalau ukurnya itu ketika dalam pembelajaran, ini bukan tulis ya, dalam pembelajaran itu ketika saya mengucapkan bahasa Arabnya, saya nggak perlu menerjemahkan. Anak-anak langsung paham gitu ya. Anak-anak langsung paham seperti itu. Meskipun secara active voice-nya masih belum, tapi udah paham. Tapi mereka sudah paham. Jadi ketika Ana bilang mufradat, mereka sudah paham yang dimaksud adalah kosakata. Kemudian kira-kira daya dukung atau hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung program pengembangan sudah apa? Tadi kan perlu block note dan sebagainya. Mungkin beberapa mufradat yang ditempel di sudut-sudut kelas atau di mading atau di perpustakaan. Jadi setiap masuk anak-anak, ini ada mufradat. Nah, waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan fleksibel aja sih sebenarnya, kalau untuk produk aja ya. Nah, jadi kita bisa tempel di mading, bisa di toilet, bisa yang berkaitan dengan toilet seperti Ya. perpustakaan. Jadi insya Allah pasca ini ya Ustazah ya, Iya, nanti insya Allah. kita buat, kemudian kita monitoring dan evaluasi secara berkala. Ya. Baik, dari saya insya Allah cukup. Alhamdulillah sudah luar biasa Ustazah dari perencanaan dan area pengembangan ke depan yang akan dilakukan. Mudah-mudahan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ini dan di sekolah Islam terpadu ini bisa sama-sama kita bumikan sehingga bisa juga nanti yang menjadi bahasa sehari-hari gitu ya. Insya Ustazah. Allah mudah-mudahan. Luar biasa. Dari Pak Sis ada arahan buat kami, Pak Sis? Nah, luar biasa ini JGP sama rekan sejawat ya, terjadi kolaborasi yang pada intinya untuk semuanya untuk murid Ya. demi kemajuan pendidikan. Cukup. Oh ya, baik. Saya mengingatkan kembali yang untuk PI di sini CGP untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aspek pelaksanaan sebelum PI 6. Adapun hal-hal yang harus dilakukan CGP itu menentukan jadwal diskusi, itu buat aja. Kemudian mengundang aktor, ya salah satunya Itu kepala sekolah. Nanti Bapak hadir atau Oh, enggak. saya cukup? Oh, Nah, cuma nanti ini Ibu lakukan dan ada notulennya juga ada di sini. oh gitu. Oke. Yang jelas ini 360 derajat, Evaluasi. ya, 3.600 ya, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, Ya. ada Sama seperti orang sebelumnya tua, Pak ya. ya. Nah. Kemudian jangan lupa ini membuat notulen hasil diskusinya, kemudian mengambil foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Salah satunya seperti itu. Dikumpulkan sebelum tanggal 20 itu Pak ya. Kalau Sebelum ini lokal. kan juga ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring ya, sebelum tanggal sebelum 20 ya? lokal ya. Belum Pak ya. Kalau untuk unggahan saya kan cuma foto atau rekaman, hadir biasa dan laporan. Ini yang jelas kegiatan CGP untuk disimpan ada ini. Nah, kalau yang ini kaji, ya, Ini kan 2.3. nanti bisa di-share aja. Ada beberapa mantan sudah Pak Wakil, mungkin itu aja. Gitu Pak.